Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Halo. Saya Nisa Madija. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan alur atau proses produk. Oke. Nah, dari alur proses produk ini terbagi menjadi 5 bagian nih. Ya. Nah, yang pertama ada ordering, lalu ada receiving, yang ketiga ada warehouse. Ya. Ya. Warehousing dan displaying dan selling. Oke, yang pertama saya akan menjelaskan ordering. Nah, ordering itu kan pemesanan. Jadi sebelum kita memesan pasti kita sudah tahu apa yang ingin kita beli. Ya. Nah, dari gambar pertama kita harus mengidentifikasi dulu barang apa nih yang kosong yang seperlunya untuk kita beli lagi ke Supplier. pemasok. Nah, jadi kita pertama membuat daftar pesanan dulu untuk barang apa yang mau kita beli. Nah, yang kedua, di gambar kedua ini adalah kesepakatan pada si pemasok. Jadi nanti yang si retailernya itu akan menyerahkan pemesanan dia kepada si pemasok yang sudah menggunakannya si toko tersebut. Nah, setelah itu mereka membuat kesepakatan untuk pembayarannya. Nah, biasanya kalau misalnya pembelian kayak pemesanan kayak gini tuh bayarnya itu nanti setelah produknya sampai. Nah, setelah itu setelah sudah pemesanan berarti kita tinggal menunggu si pemasok untuk mengirimkan barang apa yang telah kita pesan. Oke, selanjutnya ada receiving. Receiving ini adalah penerimaan. Receiving. Nah, untuk penerimaannya setelah barang kita terima nih, nah kita juga harus mengecek kembali sudah sesuai belum sama pemesanannya yang telah kita pesan kemarin. Nah, dari sini kita harus benar-benar teliti dalam mengecek kira covernya si produk tersebut. Jadi kalau misalnya dari penerimaan ini kita sudah mengecek dan ternyata ada satu produk yang tidak bisa dijual, maksudnya kayak tiba-tiba ada satu produk yang expirednya itu udah expired. Nah, itu jadi kita bisa gampang nih langsung Bisa nggak sih nanti aja ngomongnya? mengajukan pengembalian ke si pemasoknya untuk digantikan dengan produk yang baru. Nah, ini pengecekan kembali. Nah, setelah sudah pengecekan, kita sudah mengecekkan semuanya, kita langsung mengikutnya atau SO. Nah, ini agar cepat kita menggunakan sistem digital ya. Oke, selanjutnya itu warehousing. Nah, setelah kita menerima barang, kan barang sudah masuk ke kita. Nah, kita pasti semua retail memiliki warehousing. Nah, warehousing itu adalah gudangnya tempat penyimpanan. Nah, hal yang dilakukan pertama-tama untuk memasuki gudang yaitu pengelompokan barang. Jadi seperti makanan kaleng, botol, sama bakery roti gitu. Nah, itu kita pengelompokan dulu yang food dan non food. Nah, jadi terus juga dalam gudang ini kita juga sudah mengidentifikasi ulang produknya. Jadi nanti produk yang expirednya lebih lama itu ditaruh di paling belakang. Jadi pengecekan ulang juga. Nah, selanjutnya ini akan dikirim ke toko retailnya. Lanjut, setelah sudah sampai di toko retail, jadi produk yang sudah di toko retail itu adalah display. Karena display itu adalah permukaan produk untuk agar konsumen bisa membelinya. Jadi yang pertama kita pengecekan ulang, karena setiap toko retail itu kan nggak semuanya langsung habis kan, jadinya dicek kembali
persediaan yang kosong itu apa aja. Nah, jika barang yang masih ada itu ditaruhnya di gudang toko retailnya. Nah, selanjutnya jika kita ingin menata produk, kita melakukan dari pedomannya itu planogram. Nah, jadi di sini bisa dilihat misalnya kemasan bentuknya kaleng itu disusunnya diagonal atau vertikal atau horizontal. Seperti itu. Nah, terus dikelompokkan juga food dan non food. Oke. Nah, ini untuk penataannya harus semenarik mungkin. Nah, dari penataan ini juga kita juga menciptakan promosi untuk si pelanggan itu tertarik untuk membeli produk kita. Terus selanjutnya ada selling, yaitu penjualan. Nah, yang terakhir adalah penjualan. Ini udah sampai di step terakhir nih, yaitu penjualan dari produsen ke konsumen. Nah, tentu saja namanya pelanggan, kita harus menyambutnya dengan sangat ramah agar si konsumen ini senang berbelanja di toko kita. Nah, setelah itu melayani pelanggan dengan senang hati, kita bantu apa yang mereka cari. Gitu. Terus yang selanjutnya setelah pelanggan sudah memilih apa yang mereka ingin beli, tentunya akan melakukan transaksi. Nah, setelah selesai transaksi, saat closing toko kita melakukan melakukan clearance dan evaluasi. Nah, ini evaluasi nih. Jadi kan nanti pasti ada di hari tersebut tuh ada barang yang laku habis. Nah, jadi kita evaluasi berarti besok produk apa lagi yang akan di-display di hari selanjutnya. Seperti itu. Nah, karena itu selling adalah step terakhir, maka sekian dari penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sampai sini apakah ada kritik, saran? Nanya boleh nggak? Boleh. Bisa nanya bagian warehousing, coba tolong. Oh iya. Nah, Boleh tolong ini nggak, maksud dari yang gambar mobil itu tadi, coba penjelasannya. Penjelasannya. Jadi ini kan gudang ya, Kak. Nah, jadi di gudang itu pasti sebagai penyimpanan produk. Nah, di toko retail kan biasanya ini Alfamidi. Kan Alfamidi kan toko retailnya banyak. Gudangnya itu cuma satu. Maksudnya ini gudang yang pemesanan paling besar gitu. Stok awalnya sebelum masuk ke dalam gudang si toko. Nah, jadi di sini pertanyaannya itu konteksnya lagi membahas si tempat si pemasok atau gudang tokonya, karena di sebelumnya receiving kan udah ada penerimaan barang. Jadi ngapain ada pengulangan gitu kalau udah diterima pihak gudang, ngapain ngelakuin pengiriman lagi, sedangkan di receivingnya sebelumnya itu udah, ngerti nggak sih? Maksudnya di sini kan konteksnya produk yang udah diterima toko dan udah masuk ke gudang gitu, jadi nggak perlu diantar lagi nggak sih? Maksud saya ingin menjelaskan kembali. Jadi yang ini ya, yang ini penerimaannya itu untuk ke dalam gudang fair. Nah, kalau buat yang di gudang untuk ke tokonya gitu, ngerti kan? Maksudnya jadi buat pemesanannya itu tuh dari si gudangnya nih, misalnya stok ini udah habis nih. Jadi dipesan. Jadi gudangnya ini nggak di dalam toko retailnya? Bukan, ini yang gede itu loh yang dimaksud. Nah, habis itu kan di sini kan ada pengantaran lagi ke toko retailnya. Berarti harusnya ada proses receiving lagi dong dari tokonya ketika nerima. Tadi. Nah, yang di bagian sini nih, Fer. Jadi nanti di dalam satu toko retail itu kan tadi aku jelasin kalau nggak semuanya stok langsung habis kan. Jadi nanti dari tim warehouse kirim ke toko retailnya itu, yang toko retail itu pesan misalnya nih tim warehouse di sini kita
kita kehabisan wipol nih, jadi nanti mereka ngiriminnya si wipolnya aja, maksudnya yang kurangnya aja dari pemerintah. Apakah Berarti cuma miskom aja ya, karena sebelumnya emang kebanyakan pembahasannya itu gudang yang udah ada di dalam toko. Jadi kalau memang dirapnya udah berkurang, jadi kan bisa langsung ambil dari gudang kan. Iya, Gitu. Kirain saya itu ya udah, mohon maaf. Makasih. Ya, terima kasih Veriska atas pertanyaannya. Apakah ada tambahan dari Pak Berdiri? Oh, baik, terima kasih. Sekian dari presentasi saya. Mohon maaf jika masih ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.